Jadi hari ini kakak akan menyampaikan materi tentang HAM. Sebelum itu silakan untuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Mana ketua kelasnya? Ya, dan pimpin doa dulu dia. Ayo berdoa mulai. Oke, jadi kemarin sudah mencatat tentang HAM. Coba buka bukunya. Kemarin buku saja. Oke, baik. Jadi kemarin sudah mencatat terkait dengan HAM. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang HAM. Jadi kakak akan jelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah HAM itu terbentuk dan apa saja yang melatar belakangi HAM sehingga HAM itu ada sampai sekarang. Jadi kalau misal kita melihat sejarahnya HAM, itu ada 4 fase di mana HAM itu mulai ada di dunia ini. Pertama itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ada namanya Piagam Madinah. Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu di tahun 626 itu ada namanya Piagam Madinah yang isinya itu adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang ada di Madinah. Nah, isi Piagam Madinah tersebut apa saja isinya? Yang pertama itu di pasal 15 itu udah ada tentang larangan. Tentang larangan membunuh orang lain. Artinya sejak zaman Rasulullah SAW HAM ini sudah ada gitu. Di pasal 15 di dalam Piagam Madinah itu diatur bahwa tidak boleh membunuh orang lain karena memang membunuh orang lain adalah melanggar hak asasi manusia. Sehingga kalau kita berbicara tentang HAM, maka kita berbicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Seperti pengertian HAM yang ada di dalam catatan adik-adik sekalian, bahwa HAM itu sejak mulai kita lahir itu sudah melekat pada diri kita. Artinya hak kita untuk hidup itu sudah ada sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Artinya tidak boleh untuk kemudian ketika kita lahir, tidak boleh kita dibunuh, tidak boleh kita dianiaya gitu. Karena itu adalah hak kita untuk hidup. Artinya hak kita untuk hidup itu sudah ada, hak kita sebagai manusia sudah melekat dalam diri kita yang memang mutlak itu diberikan oleh Tuhan untuk kemudian kita menjalankan kehidupan di dunia gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya warga
Magna Carta ini adalah salah satu undang-undang itu yang ada di dalam Amerika Serikat. Artinya pada zaman Perang Dunia Kedua, itu pada zaman transisi Amerika dan Inggris, itu ada namanya Magna Carta atau kata lain American Declaration. Nah, American Declaration ini yang kemudian itu sebagai undang-undang hak asasi manusia pada zaman Perang Dunia Kedua, yang dimana Magna Carta ini berpandangan bahwa manusia sudah merdeka sejak dalam kandungan ibunya. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika manusia sudah ada dalam kandungan, artinya sejak mulai timbul bibit atau janin dalam kandungan ibunya, itu sudah ada hak asasi manusia dalam anak tersebut. Haknya untuk hidup, haknya untuk mendapatkan kesejahteraan, haknya untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, itu sudah ada sejak mereka dalam kandungan. Sehingga kita tidak boleh untuk kemudian mengambil hak orang lain. Misalnya nanti kita mengambil hak teman kita gitu, kita membunuh teman kita, maka otomatis kita menghilangkan hak teman kita untuk melaksanakan hidup mereka gitu. Itu adalah salah satu contoh hak asasi manusia. Dan kemudian Magna Carta ini sebagai pedoman hak asasi manusia pada era Perang Dunia Kedua. Yang ketiga itu the Prince of Declaration, itu di waktu pada masa transisinya, pada masa transisi Perang Kedua juga di Jerman. Artinya the Prince of Declaration ini adalah istilah Informants of Connection. Artinya bahwa setiap orang itu tidak boleh dipenjarakan kalau semisal dia belum terbukti bersalah. Artinya Informants of Connection ini dia bertujuan untuk kemudian bahwa ketika ada orang yang dituduh, maka dia tidak boleh ditangkap sebelum memang dia terbukti secara pengadilan dan secara hukum bersalah, itu melalui putusan hakim atau putusan mahkamah tertinggi di negara tersebut. Yang terakhir yaitu ada namanya the Four of Freedom. Artinya the Four of Freedom ini ada 4 fase, di mana fase yang pertama itu adalah hal itu waktu itu pada zaman Perang Dunia Kedua itu terpusat hanya pada politik dan hukum. Artinya pada fase pertama pada fase pertama HAM itu dia fokusnya pada politik dan hukum. Artinya dia tidak terfokus pada misalkan pada sosial, pada kemanusiaan, sehingga pada fase pertama HAM ini banyak terjadi peperangan. Yang pertama itu Perang Dunia Kedua antara Nazi dan ada Inggris, ada Amerika, ada AS. Itu kemudian fase pertama HAM. Kemudian fase kedua baru kemudian ditambahkan oleh sosial, nah, pada fase kedua ini baru kemudian ada titik fokus hal itu pada sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Artinya
sebelum fase kedua itu mereka tidak menghiraukan bagaimana tentang sosial, bagaimana tentang ekonomi, dan bagaimana tentang kemanusiaan. Yang fokuskan di fase pertama itu adalah politik tersebut, politik dan hukum. Artinya kalau tidak tentang politik, pasti tentang hukum. Itu aja yang dibahas oleh HAM pada fase pertama. Akan tapi masuk ke dalam fase kedua, baru kemudian ada sosial, pembahasan tentang sosial, pembahasan tentang ekonomi, dan pembahasan tentang kemanusiaan. Jadi itu adalah sejarah HAM, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Jadi HAM itu intinya itu ada empat. Inti HAM yang harus kita ketahui sekarang, yaitu freedom of speech. Artinya freedom of speech ini adalah tentang kebebasan kita berpendapat. Misalkan kita lagi rapat, kita atau musyawarah, artinya kita bebas untuk kemudian mengeluarkan pendapat kita gitu. Ketika membahas sesuatu tentang sesuatu hal tentang yang ingin kita rapatkan atau musyawarahkan, kita bebas untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, yang kedua yaitu freedom of religion. Artinya freedom of religion itu kebebasan kita untuk kemudian beragama. Artinya setiap orang itu berhak untuk memilih agama mereka masing-masing. Agama yang mereka yakini dan agama yang mereka anggap benar itu mereka bebas kalau paham sekarang. Sehingga setiap orang itu tidak dipaksa untuk misalkan beragama Islam harus masuk agama Islam atau Kristen harus masuk agama Kristen. Itu tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga inti HAM yang kedua itu adalah freedom of religion. Yang ketiga itu freedom from fear. Artinya freedom from fear ini itu kebebasan untuk kemudian kita mendapatkan keamanan. Artinya setiap kita berhak untuk dilindungi oleh negara. Artinya tidak ada yang boleh mengusik kita atau tidak ada yang membuat kita tidak nyaman gitu. Sehingga kebebasan kita untuk mendapatkan keamanan itu dijamin oleh negara. Artinya ketika ada misalkan yang mengancam kita, bisa kita laporkan ke polisi dengan tuduhan pengancaman, pembunuhan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma. Yang terakhir itu freedom for one. Freedom for one itu artinya kebebasan kita untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi negara itu harus menjamin kesejahteraan masyarakat atau warga negaranya. Artinya kita punya kebebasan untuk kemudian mendapatkan kesejahteraan dari negara. Sehingga bagaimanapun kita dibebaskan untuk kemudian melaksanakan bagaimana agar kita sejahtera, misalkan berdagang, berjualan atau bertani, itu kita dibebaskan untuk kemudian kita mendapatkan kesejahteraan itu. Jadi teman-teman harus pahami inti HAM yang 4 ini saja. Yang artinya inti HAM yang 4 ini yang kemudian yang sedang ataupun yang
kemudian menjadi pembahasan di dalam di zaman sekarang ini. Artinya kebebasan untuk pendapat, kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk kesejahteraan, kebebasan untuk keamanan itu inti dari hak tersebut. Sehingga apapun yang kemudian menjadi menjadi pembahasan kita pada hari ini, silakan ingat yang inti 4 HAM ini. Jadi coba silakan teman-teman berdiri dulu, berdiri. Kita tes agar segar kembali. Coba bentangkan tangan dulu, bentangkan tangan. Udah. Oke, sudah. Sekarang ada kiri kanan. Silakan bisa aja pegang pundak. Ayo pegang pundak kalian. Terima kasih atas waktu dan semangatnya. Jadi sebelum kita keluar main, silakan kita berdoa menurut yang kita masing-masing. Berdoa